Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endarto Triwibowo, NPM 206546530. Akan mempresentasikan terkait tugas mata kuliah perancangan proyek untuk standar dan hak kekayaan intelektual atau HKI terkait topik penelitian crashworthiness pada bagian struktur kendaraan. Sebagai pendahuluan, kami sampaikan terkait definisi standar menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 bahwa standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak, pemerintah, keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Kemudian untuk definisi hak kekayaan intelektual atau HKI, sesuai penjelasan dari buku panduan HKI dari Direktorat Jenderal HKI, Kementerian Hukum dan HAM, bahwa hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia, atau merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Secara garis besar, HKI dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu hak cipta atau copyright, yang kedua hak kekayaan industri atau industrial property rights. Adapun untuk penggunaan standar yang terkait dengan topik penelitian kami dalam crashworthiness pada bagian struktur kendaraan, yaitu pada standar untuk perlindungan penumpang dari kecelakaan atau Occupant Crash Protection, yaitu Federal Motor Vehicle Safety Standard nomor 208, dengan penjelasan singkat sebagai berikut. Dalam rangka menjaga keselamatan lalu lintas, maka National Highway Traffic Safety Administration Amerika Serikat menetapkan crashworthiness sebagai persyaratan pada desain kendaraan dalam melindungi keselamatan penumpang saat terjadi tabrakan. Adapun tujuan dari standar FMVSS nomor 208 adalah untuk mengukur seberapa baik kendaraan penumpang akan melindungi penumpangnya jika terjadi kecelakaan tabrakan frontal yang serius pada kondisi nyata yang sesungguhnya, sehingga dapat disebut juga sebagai kelaikan tabrakan kendaraan atau crashworthiness. Berikut ini adalah beberapa ketentuan pokok dalam pengujian crashworthiness sesuai FMVSS nomor 208. Di sini secara garis besar ada 5 jenis tabrakan, namun ada beberapa variasi sudut sehingga pada tabel prosedur pengujian secara keseluruhan ada 9 macam pengujian pada kendaraan. Dengan penjelasan adalah sebagai berikut. Dalam uji tabrakan, bila dilihat dari penghalang atau barrier yang ditabrak oleh kendaraan, ada 3 jenis barrier, yaitu fixed barrier, deformable barrier, dan moving deformable barrier, di mana untuk uji tabrakan dilakukan dengan variasi arah dan posisi pada masing-masing barrier. Yaitu untuk uji tabrakan dengan fixed barrier ada dua variasi arah, yaitu full frontal fixed barrier, yaitu tabrakan ke seluruh muka kendaraan tegak lurus dengan dinding penghalang yang kaku, dan oblique frontal fixed barrier, yaitu tabrakan muka kendaraan dengan posisi 30 derajat terhadap dinding penghalang, dengan estimasi masing-masing terjadi intrusi 0-15 cm atau lebih dari 15 cm. Kemudian untuk uji tabrakan dengan deformable barrier ada dua variasi posisi juga, yaitu full frontal fixed deformable barrier, yaitu tabrakan seluruh muka kendaraan tegak lurus dengan dinding deformable barrier, dan frontal fixed offset deformable barrier, yaitu tabrakan sebagian atau setengah muka kendaraan tegak lurus dengan dinding deformable barrier, dengan estimasi terjadi intrusi 0-15 cm dan atau lebih dari 15 cm. Kemudian untuk uji tabrakan dengan moving deformable barrier ada 5 variasi arah dan posisi, yaitu full frontal, yaitu uji tabrakan dari muka kendaraan. Kemudian oblique frontal, yaitu uji tabrakan dengan posisi muka kendaraan miring 30 derajat. Kemudian variasi posisi muka overlap terhadap barrier sebesar 33% atau lebih dari 33%. Kemudian posisi 55% atau lebih dari 55%. Dengan estimasi terjadi intrusi 0-15 dan lebih dari 15 cm. Adapun untuk kecepatannya antara 48 km per jam sampai 60 km per jam. Berikut referensi dalam presentasi ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.